Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Rafa Racing. Tempatnya berita, update dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk, gaspol ke video hari ini. Jack Miller dominasi FP1 MotoGP Australia. Jorge Lorenzo dikabarkan comeback ke MotoGP, BCC resmi disanksi FEM MotoGP Taylor usai MotoGP. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Rafa Racing. Musik, tepuk tangan. Pembalap tuan rumah Jack Miller secara dramatis mengalahkan Alex Marquez pada latihan bebas pertama FP1 MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillipes Lane. Miller yang memperkuat Pramac Yamaha mencatatkan waktu tercepat di putaran terakhirnya dengan waktu terbaik 1 menit 28,281 detik. Alex Marquez yang sedang bersaing dengan Francisco Bagnaia untuk menjadi runner-up MotoGP 2025 merebut posisi kedua dengan terpaut 0,036 detik dari Jack Miller. Alex Marquez sempat terlibat insiden dengan Steve Miller di Pramac Miguel Oliveira di FP1 MotoGP Australia 2025. Alex nyaris menabrak Oliveira dari belakang. Pembalap KTM Pedro Acosta berada di posisi ketiga. Setelah itu ada juara MotoGP Mandalika 2025 Fermin Aldiger yang terpaut 0,185 detik dari catatan waktu Miller. Francisco Bagnaia bisa bernapas lega setelah keputusannya menggunakan ban belakang medium mampu membuatnya tampil cepat di paruh kedua FP1 MotoGP Australia. Vico berada di posisi ketujuh di belakang Fabio Quartararo dan Marco Bezzecchi. Kabar mengejutkan datang dari dunia MotoGP usai muncul rumor bahwa Jorge Lorenzo akan kembali ke MotoGP, namun sebagai manajer Maverick Vinales. Kabar bahwa Jorge Lorenzo akan kembali ke MotoGP telah beredar luas di kalangan penggemar MotoGP dalam beberapa hari terakhir. Namun yang mengejutkan ialah kembalinya rider berjuluk Shuera itu bukan sebagai pembalap melainkan sebagai manajer Maverick Vinales. Setelah beberapa hari terakhir menjadi kabar panas, si Cihor Lorenzo selaku ayah dari Jorge Lorenzo pun langsung buka suara. Sang ayah mengatakan bahwa dirinya memiliki ide lain untuk kelanjutan karir putranya. Pasca memutuskan pensiun sebagai pembalap kelas primer, ia ini menginginkan anaknya memiliki proyek besar yang masih berhubungan dengan dunia balap MotoGP. Saya sudah mencoba meyakinkannya, Jorge lebih dari sekali agar ia fokus membuat proyek bukan dengan pembalap tertentu. Namun proyek besar yang bertujuan menemukan talenta, melatih mereka dan membawa mereka ke level tertinggi, kata Shisho Lorenzo. Ini bukan tentang memiliki satu tim atau satu pembalap saja, melainkan bekerja dengan banyak pembalap, karena itulah yang sebenarnya saya sukai. Tambahnya, tak luput pula FEM MotoGP Stewart resmi menjatuhi hukuman penalti untuk pembalap Aprilia Marco Bezzecchi yang berlaku di MotoGP Australia 2025 akhir pekan ini, menyusul insiden menabrak Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025. Dalam keterangan resmi pihak FEM MotoGP Stewart, Bezzecchi harus menjalani hukuman double long penalti pada balapan Grand Prix MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Karena manuver Bezzecchi di lap pertama MotoGP Mandalika 2025, Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat. Juara dunia MotoGP 2025 bahkan harus menjalani operasi di bahu kanan dan diprediksi absen hingga akhir musim. Pihak FEM MotoGP Stewart memutuskan untuk menunda sidang usai insiden di Mandalika. Hal itu dikarenakan Bezzecchi dan Marquez harus menjalani pemeriksaan medis. Baru hari ini hukuman untuk Bezzecchi dijatuhkan. Bezzecchi sudah minta maaf kepada Marc Marquez setelah insiden tersebut. Pembalap asal Italia itu mengakui kesalahannya. Hari ini saya melakukan kesalahan, dan sayangnya saya juga melibatkan Marc Marquez. Saya sangat menyesal. Saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya, ujar Bezzecchi. Sementara nasib kurang apik dialami rekan seperguruan Bezzecchi, yaitu Francisco Bagnaia. Pembalap Ducati itu linglung hingga tidak mengenali diri sendiri jelang MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Setelah 18 seri di MotoGP 2025, Pecco Bagnaia hanya meraih 2 kemenangan Grand Prix dibandingkan dengan 11 kemenangan tahun lalu, yakni di GP Amerika Serikat dan MotoGP Jepang. Sementara rekan tim Bagnaia di Ducati, Marquez menyabet gelar juara dunia dengan torehan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race. Dengan 4 seri tersisa di MotoGP 2025, Bagnaia tertinggal hingga 271 poin dari Marquez di klasemen.
Setelah membuat terobosan di MotoGP Jepang saat menggunakan komponen Desmo CDG24, Bagnaia kemudian terpuruk di MotoGP Mandalika. Bagnaia finish terakhir di sprint MotoGP Mandalika dengan terpaut hampir 30 detik. Sementara saat balapan Minggu, pembalap asal Italia itu terjatuh di tikungan terakhir saat berada di posisi belakang. Semua orang di garasi saya bekerja keras. Para teknisi bekerja keras untuk mencoba beradaptasi dan membiarkan saya beradaptasi dengan motor. Tapi itu sesuatu yang tidak jelas, bukan beradaptasi dengan motor, melainkan seperti mengganti motornya. Ucap Bagnaia dikutip dari Crash. Lebih lanjut, Bagnaia mengatakan semakin keras dia beradaptasi dengan MotoGP 25, semakin buruk hasilnya. Juara dunia MotoGP 2 kali itu pun mengaku bingung. Ini tidak mudah, karena ketika rekan tim Anda menang dan Anda mendapatkan hasil yang buruk, sulit untuk percaya. Saya seperti tidak mengenali diri sendiri. Saya rasa tidak ada yang mengenali saya dan beberapa orang mulai meragukan potensi saya. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan. Saya selalu yakin bahwa potensi saya adalah meraih kemenangan, kata Pecco melanjutkan. Meski terpuruk di MotoGP 2025, Bagnaia tetap yakin dengan hubungannya bersama Ducati. Pecco mengaku tidak punya rencana untuk meninggalkan Ducati. Saya tidak pernah meragukan Ducati karena saya pikir karir saya akan dimulai dan berakhir di Ducati. Terlalu dini untuk memikirkan tahun depan. Kalau motor saya bagus, saya bisa memperjuangkannya. Tapi kalau tidak, saya akan bekerja keras dan berusaha mengatur semuanya dengan baik, ucap Bagnaia. Pembalap tim Ducati Ninovo Marc Marquez menunjukkan semangat tinggi dalam masa pemulihan cedera tulang selangkah. Motivasi besar pembalap berjuluk The Baby Alien itu didorong oleh dukungan yang mengalir begitu deras dari berbagai pihak, terutama para penggemar MotoGP. Marquez dikonfirmasi absen dari 2 seri balapan selanjutnya, yakni di MotoGP Australia dan di MotoGP Malaysia. Marquez mengatakan saat ini fokus utamanya adalah pemulihan cedera agar bisa segera sembuh yang kemungkinan paling cepat di MotoGP Portugal 2025. Dia pun sangat senang mendapatkan banyak dukungan. Mode pemulihan aktif, dan jangan lupa kita juara dunia, kata Marc Marquez. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan kalian, tambahnya. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan proses operasinya memang berjalan cukup baik. Dia pun berharap pemulihan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Operasi telah dilakukan. Semuanya berjalan dengan lancar, pungkasnya. Dengan keberhasilan TPB Alien itu, bos Ducati Lilinghi Dall'Egna menyinggung soal masa depan Marc Marquez di timnya setelah menjuarai MotoGP 2025. Itu merupakan kemenangan keempat Ducati secara beruntun sejak 2022. Gigi Dall'Egna menganggap Marc sebagai pembalap bersejarah. Marc jelas merupakan salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor, kata Lilinghi Dall'Egna. Gigi menegaskan timnya menaruh harapan besar pada Marquez. Tapi bagaimana ya? Saya selalu ingin dia menjadi salah satu pembalap saya. Pada dasarnya ada 2 alasan. Karena dia sudah menunjukkan beberapa hal yang sangat bagus tahun lalu sebelum Mugello. Mengingat perbedaan antara motor 2023 dan 2024, perbedaannya memang cukup besar. Jelasnya mengenai masa depannya di Ducati, Gigi terang-terangan ingin Marquez terus berada di timnya. Akan tetapi keputusan tergantung pada Marquez yang kontraknya berakhir tahun depan. Marquez yang membuat keputusan, ucap pria Italia tersebut. Akan tetapi bagaimanapun dialah yang memutuskan bagaimana dia ingin karirnya berkembang, imbuhnya. Sementara beralih ke garasi lain, kandidat juara dunia Moto2 2025 asal Brazil, Diego Moreira, resmi promosi ke MotoGP 2026 setelah direkrut tim LKR Honda. Kepastian itu terungkap setelah Moreira menandatangani kontrak 2 tahun bersama LKR Honda. Dengan ini Moreira pembalap rookie kedua di MotoGP musim depan bersama Toprak Razgatlioglu bergabung kejuaraan dunia MotoGP LKR Honda adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya ingin berterima kasih kepada Honda dan tim atas kepercayaan mereka, pungkasnya. Moreira menggantikan posisi pembalap asal Thailand Somkia Chandra dan akan menjadi rekan tim Joan Zarco di MotoGP 2026. Kepala tim Honda LKR Lucio Cacchinello mengatakan Moreira sebagai sosok tepat untuk menjadi referensi Honda. Ia percaya Moreira akan mengangkat pamrih Honda. Musik, terima kasih sudah menonton sampai akhir bro and sis. Jangan lupa like, comment, and share video ini kalau kamu suka. Kalau ada topik balap yang pengen kamu bahas, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng supaya selalu update dengan konten balap terbaru dari kami. Sampai jumpa di lintasan berikutnya, tetap jaga keselamatan dan gas terus. Salam speed dan semangat MotoGP. Musik.